Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Meriah ya, sana ya. Semoga di NFP yang ke-6 ya. Iya. Berarti Cikos ini salah satu komunitas terdahulu ya. Banyak komunitas yang lama-lama ya. Tapi tidak bertahan lama. Maka membangun itu lebih sulit daripada mempertahankan, menjaga. Ya. Maka harapan besar di elit Cikos yang ke-6 ya, agar tetap menjaga tali silaturahmi, ya, menjaga apa yang hari ini kita tanam bersama, ya, karena kadang ketika hari ini kita menuai padi, ya, tidak serta-merta cuman padi yang tumbuh, maka di sana akan ada muncul rumput dan juga ilalang. Dan itu yang harus kita singkirkan. Ya, padinya yang harus kita jaga, kita pupuk bersama agar menjadi agar ketika panen ya menghasilkan bibit yang bagus. Dan saya harap Cikos adalah bibit unggul, salah satu bibit unggul yang ada atau komunitas yang ada di Kabupaten Karawang. Ya. Komunitasnya orangnya banyak juga ya. Jadi dari berapa ke berapa? Dulu paling banyak berapa Cikos anggota? 170. Sekarang berapa? Sekarang ada 40-an. 40-an. Berarti lebih banyak Cikos. Dulu saya POC itu di Cibalong-Sari menawangi 12 ojek pangkalan itu cuma 162. Ya, total paling banyak 12 pangkalan lagi. Nah, sekarang Cikos 170. Luar biasa, tepuk tangan buat Cikos. Ini sebenarnya karena memang tadi saya habis narik ke Cilamaya, teman-teman ngusulin gimana kalau sambil mampir ke Cikos gitu kan. Saya sebenarnya nggak tahu kalau Cikos hari ini ulang tahun. Itu nggak tahu. Asli saya nggak tahu bener. Jadi pas narik, Johan ngomong tuh, gimana kalau mampir ke Cikos? Ya ayo sih bang gitu. Kebetulan hari ke Cilamaya, ya udah pulangnya ke sini gitu kan. Posisinya satu arah gitu kan. Kebetulan kita juga memang belum makan. Ya udah sekalian lah kita numpang makan gitu kan. Ini dari tadi acara makan belum? Udah. Oh udah. Berarti saya dong yang belum. Astagfirullah. Kenapa kamu nunggu saya? Itu lauknya habis belum? Aduh. Enggak, kalau habis berarti harus dipesenin gitu loh. Paham lah. Panitia paham tuh harusnya. Jadi kebetulan kalau ada yang belum kenal saya, nama saya Guru Yanuar. Ya, ada yang belum kenal? Belum. Berarti belum kenal semua ya. Jadi saya nggak salah dong perkenalkan diri ya. Nama saya Guru Yanuar. Jadi basic saya dari awal saya bukan ojek online. Saya adalah ojek pangkalan ya. Yang kebetulan hari ini berprofesi sama dengan teman-teman. Yang dulu mungkin kalau boleh dibilang saya adalah musuh teman-teman. Yang alhamdulillah hari ini menjadi pemimpin teman-teman. Jadi ada satu hal yang harus teman-teman ketahui hari ini ya, bahwa di transportasi digital ini, di era digitalisasi ini, perkembangan yang terus berjalan terus pesat, tapi tidak diimbangi dengan apa yang hari ini menjadi keinginan kita. Jadi pengakomodiran terkait masalah sistem ekosistem bisnis digital sampai detik ini belum terasa membuat kita bahagia bersama, betul nggak? Jadi kalau boleh dibilang aplikator dulu menyambut kita dengan satu hal kegembiraan dengan meluapkan segala bentuk apresiasi melalui insentif, maka hari ini tidak ada. Ya, maka ini harus kita sikapi bersama. Kalau orang-orang yang dulu dari yang bekerja sampai keluar sampai ngebela-belain ojek, yang sekarang orang yang udah dulu keluar jadi ojek, sekarang pengen kembali ke pekerja. Karena apa? Posisinya karena tidak adanya kepastian pendapatan, tidak adanya kepastian hukum, tidak adanya kepastian pelayanan. Maka hari ini POK hadir di tengah teman-teman ya di Kabupaten Karawang akan terus melakukan satu perlawanan. Maka hari ini ketika perlawanan terus kita gencarkan akan tapi belum mendapatkan hasil yang signifikan, maka cuma ada satu kata ya, sistem. Kita lawan dengan sistem.
Kalau boleh dibilang kita kurang apa dalam proses perjalanan perjuangan ini? Kita sudah melakukan segala upaya. Saya sudah pernah ketemu dengan Presiden Jokowi, saya pernah ketemu dengan Luhut Binsar Panjaitan, saya sudah bertemu dengan Pak Dirjen Budi Karya Sumadi, saya sudah bertemu dengan yang namanya Menteri Keuangan untuk mengatur algoritma teman-teman. Ya, tapi ternyata sistematis ekosistem bisnis digital ini oligarkinya sangat kuat. Ya, mereka tidak bisa dilumpuhkan dengan kekuatan massa. Ya, seberapapun banyak massa yang kita kumpulkan untuk melawan para oligarki, ya, dengan sistemnya, ya, tidak membuat mereka lumpuh. Padahal secara garis, ya, secara kekuatan, ekosistem bisnis digital itu kekuatannya ada di kita. Di mana coba? Di handphone. Ketika hari ini kita mematikan handphone kita, maka tidak akan ada profit yang mereka dapatkan. Akan tetapi, ya, mereka juga tidak mendapatkan kerugian. Kenapa? Tidak adanya biaya produksi yang harus mereka keluarkan. Karena kita bekerja berprofesi sebagai profesi jasa. Maka ketika hari ini saya bilang saya mau nanya ya, selama teman-teman sebelum bekerja jadi ojol, ada yang bekerja di pabrik, terus keluar gara-gara pengen ngojol karena pendapatan lebih, ada banyak ya. Oh, itu nah, sekarang posisinya saya tanya, ketika hari ini nih ya, jadi semua era itu pasti terjadi, ya, ketika, ya, masih ingat ya dulu bahwa Komisi 5 DPR RI menyatakan bahwa ojek online itu di Indonesia harus dihapuskan. Ingat ya? Terus teman-teman sibuk menyerang orang DPR RI Komisi 5 itu agar mencabut pernyataannya, sampai-sampai dibom nomor kontak beliau, dan hari ini dipindahkan, ya, dipindah tugaskan di komisi yang lain. Apa yang terjadi hari ini? Apa yang kita rasakan? Apa yang dulu, ya, orang DPR RI Komisi 5 itu katakan ada benarnya. Benar gak? Apa yang terjadi hari ini? Beliau hanya ingin kita mendapatkan kepastian hukum. Setelah itu, hari ini kita yang teriak menginginkan kepastian hukum. Benar gak? Sampai kemarin aksi-kor. Benar gak? Maka kemarin waktu kawan-kawan dari beberapa presidium telepon ke saya gitu kan, nanyain kontak saya, cuma kasih jawaban ke teman-teman saya bilang, tahu apa yang kalian perjuangkan, saya bilang. Maka saya orang yang paling pertama menyatakan bahwa saya tidak akan pernah ikut aksi dengan kalian. Saya tidak akan pernah berkelompok dengan orang-orang yang munafik. Mereka, kita, saya, POK itu menjadi organisasi yang selalu menjadi pembeda di Indonesia. Saya nyatakan itu. Dan POK organisasinya satu-satunya di Indonesia yang hari ini sedang memperjuangkan perda transportasi di kabupaten. Dan ini akan dituruti dan akan diikuti oleh seluruh kabupaten yang ada di Indonesia. Subang, Purwakarta. Kemarin pernah saya tawarkan untuk bersama-sama berjuang agar, ya, perda transportasi ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan untuk kebutuhan teman-teman. Apa yang terjadi hari ini? Setelah kita sudah sampai di naskah akademik, teman-teman baru datang. Kang, saya butuh masukan. Saya pengen seperti Karawang. Lah, kemarin gue tawarin gak mau. Inilah retorika dan dialektika organisasi. Saya harap POK akan selalu menjadi pelopor revolusioner untuk seluruh perjuangan ojol yang ada di Indonesia. Ya, siap teman-teman jadi garda terdepan di POK? Siap teman-teman menjadi garda terdepan di POK? Oke. Kalau saya tanya hari ini, kalau, ya, Gojek, Grab, Maxim, Inremper, Shopee-Food lenyap, hengkang dari Karawang, teman-teman takut ya? Enggak ya? Kenapa enggak? Ada izin. Jadi kalau hari ini memang Gojek, Grab ini memang hari ini tidak melanggar
terkait masalah potongan komisi. Ya. Akan tetapi saya rasa dia melanggar di beberapa tahun sebelumnya. Karena apa? Potongan itu dari terdahulu kala sesuai dengan Permen Hub nomor 10 dan 12 itu cuma 15%. Dan mereka memberlakukan sistem selalu 20%. Dan itu untuk kita. Belum customer, belum driver, belum merchant. Maka hari ini POK mengeluarkan aplikasi yang namanya INDIT, Indonesia Transportasi. Ya. INDI itu lokal, T-nya itu transportasi, ya. T-nya itu Karawang, benar nggak? INDI, T-nya Karawang, plat, ya. Jadi lokal Karawang. Saya membuat INDIT ini dari Karawang untuk Indonesia. Ya. Siapa ownernya? Siapa ownernya? Kita. Ownernya teman-teman. Saya hanya menjalankan. Teman-teman mau apa? Tinggal ngomong. Teman-teman tahu nomor saya. Teman-teman hafal nomor handphone saya. Jadi yang menjadi raja sesungguhnya adalah teman-teman, para mitra. Kenapa kok Pak 5%? Apakah akan ada keuntungan untuk INDIT? Ya, bagaimana Bapak mengevaluasi sistem? Bagaimana Bapak harus bayar mapping? Bagaimana Bapak harus bayar server? Saya rasa teman-teman gak usah mikirin itu. Dan saya pastikan tidak ada campur tangan dari siapapun kecuali dari kita. Ada beberapa instansi yang mencoba berkolaborasi, ya. Beberapa kali bilang, udah Kang, saya punya uang nih 500 juta, Kang mau gak kolaborasi dengan saya? INDIT pakai perusahaan saya. Dia bilang, enggak Pak. Dia bilang, aplikasi ini saya dedikasikan untuk ojol Karawang. Kita akan menjaga supply and demand. Potongan 5%, menurut teman-teman logika nggak? Cukup nggak? Cukup lah. Cukup lah. Nah ke depan, setelah memang ordernya bagus, saya akan pastikan teman-teman mendapatkan pelayanan kesehatan dan juga pelayanan keselamatan dalam berkendara. Kita akan daftarkan teman-teman BPJS Kesehatan di Kementerian Kerjaan gratis. Karena memang itu menjadi kewajiban perusahaan. Hari ini apa yang terjadi? Teman-teman memang gratis kalau kecelakaan, tapi rumit, bener nggak? Rumit. Teman-teman ketika memang sudah tidak lagi mau bekerja di Grab dan Gojek, apa yang teman-teman dapatkan? Nggak ada kan? Dan kita akan daftarkan juga teman-teman sebagai jaminan hari tuanya. Jadi teman-teman ketika keluar dapat teman-teman udah pesangon. Gila nggak? Ya kita memang terlahir gila. Karena zaman ini sudah gila. Kalau kita nggak gila melawan dan mengembangkan aplikasi ini nggak akan maju. Oke, hidup INDIT. Hidup INDIT. Hidup. Bentar lagi pasti saya akan diserang oleh beberapa aplikator. Ya, saya tanya nih, bukan saya sebenarnya ya, tapi POK-nya. Pasti kan orang akan bilang, kemarin ngajar Grab, kemarin ngajar Maxim, kemarin ngajar Gojek, kemarin ngajar Shopee Food. Oh ternyata POK mau bikin aplikasi sendiri. Gak gitu kan. Jadi aplikasi ini lahir ya sebelum ada Gojek dan Grab. Saya kasih tahu siapa yang membuat aplikasi ini. Saya. Siapa? Ojek Pangkalan. Teman-teman nggak? Sebenarnya nggak usah ada. Kalau oligarki tidak mengembangkan otaknya, melihat situasi ada bisnis di sini. Kalau dulu mah, kalau teman-teman mau kemana tinggal nego dengan kesama, nggak ada yang namanya potongan. Nah teman-teman yang menjalankan pekerjaannya. Hari ini apa yang teman-teman dapatkan? Hanya jasa. Nyawa teman-teman dihargai gak? Motor teman-teman dihargai gak? Maka nanti ke depan kita akan pikirkan bagaimana caranya per bulan teman-teman yang hari ini punya aplikasi INDIT ganti oli, servis itu gratis juga. Gak usah tanggung-tanggung kalau mau jadi gila sekalian. Oke. Kalau kalkulasi Grab dan Gojek keuntungan di Kabupaten Karawang gak lepas dari 1 miliar per bulan, gak lepas. Maka kalau hari ini kita kelola bersama, siapa yang sejahtera? Dan kita akan pastikan teman-teman akan tahu berapa order dalam setiap hari dalam 1 bulan. Teman-teman harus tahu berapa jumlah driver yang ada. Jadi teman-teman bisa mikir, oh
ordernya ada 1000. Berapa driver yang harus kita siapkan? Berapa? Minimal 100. Satu orangnya dapat 10. Betul nggak? Jangan sampai ordernya ada 1000, drivernya ada 500. Berarti satu orang dapat 2. Gimana mau sejahtera? Satu order dapat 2, 8.000 lagi. Ya, non tunai lagi. Lagi tunai itu 2.000 lagi. Ya. Oke, mari kita berjuang bersama ya. Saya harap tetaplah menjadi pembeda di komunitas-komunitas lain. Jadilah pembeda di organisasi lain, dan harapan besar saya adalah Karawang di tahun 2023 ya, Perda minimal masuk ke dalam rapat pansus. Oke? Hidup Cikos. Hidup Cikos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.